Lovers, jadi kali ini kita bakal bahas tentang kehidupan perkuliahan anak ilmu komunikasi di UPN VJ. Jadi buat kalian yang penasaran sama ilmu komunikasi di UPN VJ, boleh banget harus saksikan videonya sampai habis ya. Halo semuanya, kenalin gue Haya Ikila Hidayat. Lo bisa panggil gue Haya. Gue dari komunikasi angkatan 2020 yang berarti sekarang gue semester 5. Gue masuk lewat jalur SBMPTN, berarti pakai tes UTBK, dan waktu itu skor gue sekitar 580-an. Komunikasi itu menurut gue jurusan yang seru banget pastinya. Kita menekankan pada aspek public speaking dan juga research sebenarnya. Jadi kalau dibilang harus bisa public speaking enggak, cuman memang ranah kita itu di bidang public speaking. Kalau pandangan orang tentang jurusan ilmu komunikasi itu biasanya gampang katanya. Terus katanya anak-anak itu yang sebenarnya tuh bingung masuk jurusan apa, jadi masuk ke komunikasi. Terus juga katanya tuh kita anak-anaknya bawel dan berisik karena katanya cuma ngomong doang. Padahal kenyataannya kita tuh juga ngitung, kita tuh research juga. Dan nggak cuma di depan layar, kita juga banyak banget yang kerjanya tuh di balik layar. Jadi nggak sesimpel itu sih dan nggak segampang itu. Soalnya kalau gampang kayaknya IPK semua orang 4 deh. Kalau misalnya yang bedain jurusan Ilkom di UPN sama Ilkom lain, mungkin yang pertama kita nggak ada penjurusan. Jadi kita tuh bebas mau ngambil matkul yang menjurus ke jurnalistik ataupun ke PR atau broadcasting, tuh bebas kita ngambil yang mana aja. Terus yang kedua kita tuh ada uji kom, namanya uji kompetensi. Jadi nanti pas kita lulus dari UPN itu kita punya sertifikat sebagai junior public relation. Nah, kalau dosen-dosen di Ilkom tuh seru-seru banget. Bahkan sebagian besar dosen Ilkom tuh nggak mau dipanggil ibu atau bapak, maunya dipanggil mas, mbak, atau kak. Karena tuh buat ngerapetin gap yang ada antara dosen sama mahasiswa. Jadi tuh kita kayak ngerasa dekat sama temen aja. Di kelas pun ngajarnya juga kayak seru banget, lebih sering diskusi. Jadinya tuh aktif banget anak-anak asli. Pertemanan di Ilkom menurut gue seru banget. Sesimpel lo tuh bisa datang sendiri ke kampus tapi pulang udah bawa temen atau nongkrong sama orang lain. Kalau misalnya gue jabarin kayak misalnya lo tuh nggak punya temen nih ke kampus atau sendiri aja dari rumah, terus tiba-tiba ngerubung nih lihat teman-teman Ilkom lo, terus lo ngomong, tiba-tiba udah jadi bestie. Bener-bener kayak secepat itu temenan di Ilkom, percaya deh aja. Kalau belajar apa aja di Ilkom mungkin matkul ada banyak banget ya, karena satu semester aja kita bisa ngambil 7-8 matkul. Cuma secara umum kalian di semester awal itu akan belajar pengantar-pengantar, dan di semester-semester tengah menuju akhir tuh kalian bakal belajar yang mulai udah sesuai konsentrasi. Contohnya nih di awal-awal tuh ada dasar-dasar ilmu politik, dasar-dasar ilmu sosial, terus ada pengantar ilmu komunikasi. Terus mulai ke tengah nih misalnya kalian udah belajar tentang komunikasi lintas budaya, komunikasi persuasi. Terus makin ke semester atas kalian bisa belajar tentang strategi PR, terus bisa belajar budaya media iklan dan lainnya kayak gitu. Dan buat matkul yang paling gue nggak suka di antara semester 1 sampai semester 5 juga ada 2. Yang pertama adalah statistik, yang kedua adalah metodologi penelitian komunikasi kuantitatif. Karena mereka berdua itu bersinggungan guys. Nah, yang bilang Ilkom itu nggak ada hitung-hitungan itu bohong banget, karena statistik itu ngitung-ngitung banget dan metodologi penelitian itu pakai statistik. Jadi dua matkul itu gue nggak suka. Nah, sumpah tugas di Ilkom itu bener-bener beragam banget. Lo bakal dapetin tugas mulai dari esai, PPT, short movie, podcast, itu semuanya ada. Bahkan kayak gue UAS UTS tuh udah gak pernah ngerjain soal yang di real time. Semuanya tuh kayak bikin proposal, bikin film, bikin podcast, kayak gitu setiap hari. Jadi kayak seru sih karena kita jadi belajar banyak hal baru, pakai aplikasi-aplikasi baru ya buat menuin tugas sebenarnya. Pengalaman yang paling menarik selama gue di Ilkom adalah, jadi gue ada satu matkul itu tuh kayak berdua bikin proposal. Nah, ada saatnya kita tuh harus presentasiin proposal kita ke depan dosen, tapi gue tuh kayak salah di mata dosen. Akhirnya 1 jam matkul cuman marahin gue sama teman gue doang. Itu menarik banget sih menurut gue, karena sebenarnya marah-marahnya dia tuh lucu, tapi ya udah kita ketawain aja gitu. Kalau pengalaman yang paling gak menyenangkan itu ketika dosen lo ternyata kelasnya lama banget.
kayak misalnya 3 SKS, dia bener-bener 3 SKS kayak 2,5 jam. Udah gitu dia nanya mulu. Terus kalau misalnya nanya, lo tahu pas kita jawab ditanya apa? Emang iya? Emang bener? Digituin kayak misalnya lo udah jawab terus lo gini, emang bener jawabannya gitu? Gue digituin terus kayak ya udah langsung kayak jadi ceritanya gue masuk Ilkom UPN itu, ini tuh pilihan kedua gue. Kalian tau lah ya, kita semua tuh pengen masuk kampus mana gitu kan. Terus kayak di tengah-tengah menjelang belajar untuk UTBK tuh bunda gue udah kayak coba nih UPN bagus. Nah pas gue lihat ternyata Ilkom UPN itu emang udah jadi salah satu Ilkom paling favorit di Jakarta. Mungkin keketatannya juga termasuk yang ketat ya, meskipun kita itu masih akreditasinya masih B. Nah gue mulai tertarik sama UPN karena sama-sama di Jakarta juga. Akhirnya gas lah UPN. Struggle gue pas SBMPTN pasti belajar. Gue tuh gak suka banget belajar, tapi gue harus belajar buat UTBK. Gue belajar bener-bener dari pagi ke malam, dan itu nilai gue kalau TO tetap jelek kayak 300, 400 kayak anjir gue harus 650 nih buat masuk kampus Kuning gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa tetap masuk ke UPN kayak gitu sih. Sama struggle gue adalah gue masih kepengen banget di kampus Kuning, maksain gitu, tapi akhirnya kepleset sih. Nah, prospek kerjanya Ilkom tuh luas banget. Mungkin yang kalian tahu cuma kayak jurnalistik atau jadi PR. Padahal tuh hampir semua ranah kreatif itu bisa dimasukin sama anak Ilkom. Contohnya nih, di Ilkom itu kita mau nggak mau harus bisa desain, harus bisa nulis, yang mana nanti bisa jadi copywriter, bisa jadi anak desain grafis, yang mana tuh sekarang tuh di era digital tuh lagi dibutuhin banget. Makanya nggak cuma sekedar jadi orang yang di depan kamera, tapi anak Ilkom tuh juga bisa banget buat jadi orang-orang yang ada di balik layar. Bener banget, di Ilkom buat lulus nggak mesti skripsi. Kita ada 2 pilihan, bisa ngambil skripsi maupun non skripsi. Dan non skripsi itu kita juga ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada jurnal internasional, jurnal ilmiah maupun film. Nah tapi kesannya mungkin kayak oh bikin jurnal doang nih, oh bikin film doang. Nggak segampang itu, karena ada syarat-syaratnya nih. Kayak misalnya kalian harus bikin laporan filmnya yang mana itu pastinya banyak banget, terus harus ditanggung biaya sendiri, terus buat jurnal juga harus lolosin K3 dan lain sebagainya. Tapi yang penting gak skripsi kan. Untuk pengetahuan atau mata pelajaran apa sih yang harus kalian kuasain sebelum kalian masuk Ilkom? Mungkin yang pertama itu bahasa Inggris ya. Mungkin ini bukan hal yang kayak penting atau utama banget, tapi bisa bahasa Inggris itu cukup penting di Ilkom karena mulai dari jurnal-jurnal atau PPT dosen itu sering banget yang gunain bahasa Inggris. Kalian gak mesti jago, yang penting kayak paham aja sih maksudnya itu apa. Terus yang kedua mungkin pelajaran IPS secara umum. Karena seperti yang tadi aku bilang, di semester-semester awal kalian akan belajar pengantar-pengantar. Nah salah satunya itu adalah pengantar ilmu sosial. Nah ini sebenarnya adalah belajar IPS secara keseluruhan, gabungan dari sejarah, terus juga sosiologi, geografi, secara umum tapi lebih dalam lagi. Ilkom itu prospek kerjanya luas banget, teman-temannya seru, dosen-dosennya seru, matkulnya apalagi. Jadi masih yakin gak memilih Ilkom?